Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1598. Selama diskusi, orang-orang Xiang Tao memasuki pegunungan. Ye Chen mengangkat pedang darah, lalu masuk, dan memotongnya. Selanjutnya, gunung-gunung runtuh secara berurutan dan diratakan dengan tanah, tidak mampu menahan tekanan dari kerajaan semu dan tulang Da Chengsheng. Xiang membakar kekuatan Yuan Shen dan darah mengorbankan Zhou Yuan. Dia hanya peduli tentang pelarian, tetapi masih ada sedikit keagungan di Sein besar. Ye Chen terus mengejar, mengayunkan pedangnya terus-menerus. Tubuh Xiang terpotong lagi, disembuhkan lagi, dan ia terputus lagi dan lagi. Satu pengejaran dan satu pembunuhan, seperti cahaya dewa, seperti peri. Gunung-gunung yang mereka temui jatuh, laut yang mereka lewati layu, Chang Yuan yang mengangkang juga meledak seketika. Siapa yang mengira perburuan itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, puluhan ribu mil sebelum dan sesudah, tanpa hasil. Dengan tulang suci untuk menghibur, Ye Chen memang secepat Tuhan. Namun, meskipun kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari Xiang, jika Xiang melarikan diri, dia tidak bisa dengan mudah mengejar ketinggalan dengan dia. Dia adalah penggabungan tulang suci, tetapi sulit untuk mengendalikan kekuatan sombong seperti itu, yang sulit untuk diabaikan. Sekali lagi ke laut, cakrawala sangat luas dan megah. Taois Xiang melarikan diri dengan putus asa, dan kemudian menggeram dan menggeram, "Teman-teman di laut menyelamatkan saya, teman-teman di laut menyelamatkan saya." Dia tampaknya tahu bahwa ada biarawan yang kuat di laut, jadi dia berlari mencari bantuan untuk menghindari pengejaran Ye Chen. Belum lagi, ada orang di luar sana yang tidak rendah. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian putih. Dia perlahan-lahan berjalan keluar dari dasar laut. Ranahnya adalah seorang suci yang agung, dan dia sedikit di belakang Xiang Taois. Dia mundur di hiking, dan dia tidak ingin diganggu. Tentu saja, ketika saya melihat Tao Xiang berdarah, dia tiba-tiba ragu-ragu, bagaimana bisa Xiang Taois? Selamatkan aku, Taois Xiang bergegas dengan liar. Lelaki tua berbaju putih itu lebih malu, dan secara tidak sadar memandang sebaliknya. Di matanya, dia melihat Ye Chen, memegang pedang berdarah, mengamuk dan membunuh, seperti iblis. Sundi, pria tua berkulit putih itu terkejut, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak, aku menggunakan semacam otoritas." Setelah melihat ini, dia segera melangkah maju, pertama melengkungkan tangannya, dan kemudian tersenyum sedikit. "Saya tidak tahu siapa teman Tao itu, bisakah saya menjual mie tipis kepada suami saya, dan saya harus berurusan dengan orang lain?" Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung memegang pedang. Satu pedang memotong kepala orang tua itu menjadi putih. Gambar itu tidak berdarah. Dia tidak memegang tangannya, tetapi membunuh pedang, tidak hanya memenggal orang tua berkulit putih, tetapi juga Yuan Shen-nya. Kepalanya berguling ke bawah, dan mata lelaki tua itu menonjol. Dia merasa tertekan, dan dia harus merasa sedih. Dia akan terkejut ketika melihatnya berhadapan muka. Pada saat terakhir dari penghancuran pikiran, dia mengerti apa yang harus disesali. Dia harus menyesal bahwa dia tidak boleh berpura-pura. Dia juga harus menyesal bahwa dia tidak boleh melakukan perdamaian dan hal-hal lama ini, dan bahkan menyebabkan kematian tubuhnya. Memotong pria tua berambut putih, Ye Chen menginjakkan kaki di langit dan terus mengejar. Sang Tao Xiang tersandung sepanjang jalan, dan lelaki tua berpakaian putih itu menghadang senjatanya, tetapi ia melarikan diri dengan sangat cepat dan tidak berani berbalik. Penonton mengikuti, dan ketika dia melihat lelaki tua berpakaian putih di tempat yang berbeda, dia tidak bisa menahan nafas. "Perbaikan dengan hati-hati, dan mundur dengan baik, tetapi saya harus kehabisan." "Tidak apa-apa, aku tidak menginstalnya dengan baik, kami membaginya." "Kerja? Ini pekerjaan." Beberapa orang tua menggelengkan kepala secara diam-diam. "Aku tidak tahu apa yang dimiliki oleh kebencian Ye Chen dan Xiang, jadi mereka kehabisan urusan mereka sendiri dan pantas dihancurkan." Ye Chen cukup kejam untuk dikatakan. Mendesis dan berbisik terdengar satu demi satu, benar-benar tidak sopan untuk mengatakan bahwa itu akan dihancurkan. Ini dianggap sebagai kebenaran, dan tidak ada yang mengacaukan Ekaristi, konsekuensinya serius. Terlalu banyak orang menggelengkan kepala mereka. Dalam hal ini, tidak ada yang membantah bahwa ini benar-benar suatu kebenaran. Mari kita hitung dengan cermat, dari Ye Chen datanglah gurun misterius. Dari semua hal yang penting dengan Ye Chen, yang mana adalah terminal? Tidak. Hampir tidak ada, dari dewa-dewa istana Taiking hingga siang hari ini, mereka semua adalah contoh berdarah. Satu pengejaran dan satu pembunuhan, diikuti oleh teater, yang perkasa. Lebih banyak orang tertarik, ketika Xiang Tao dikejar dan dibunuh, mendengar berita hari ini, mereka terkejut. Orang-orang yang datang bersama adalah seperti para penonton teater. Di antara mereka,
ada orang suci yang hebat, tetapi tidak ada yang berani menengahi. Namun, ada begitu banyak orang yang tidak percaya yang selalu ingin kehabisan dan berpura-pura menjadi seperti ini. Itu adalah pria tua berambut ungu, seorang suci sejati. Dia bukan seorang beku asli di Zhongzhou, tetapi berasal dari Donghuang yang jauh. Ketika dia datang ke Zhongzhou, dia kebetulan menemukan ini. Tao You, selamatkan aku. Melihat lelaki tua berjubah ungu mendekat, Xiang Tao menyerbu masuk, tubuhnya malu. Teman-teman Dao takut, aku akan menengahi untukmu, masalahnya seharusnya kecil. Pria tua berjubah ungu tersenyum dengan temperamen yang santai. Kemudian, paman menatap Ye Chen dan mengangkat tangannya. Tentu saja, sebelum dia berbicara, Ye Chen sudah memenggal pedang, dan tulang suci bekerja sama dengan Zundi Jianwei untuk menghancurkannya. Pria tua berjubah ungu itu berubah warna dan ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Darah berceceran, tengkorak menggelinding ke bawah, dan hanya Yuan Shen yang meledak. Ketakutan, aku tidak peduli, aku tidak peduli. Ye Chen tidak menanggapi, dan melambaikan tangannya adalah pedang lain. Di tempat itu, lelaki tua berjubah ungu berlutut, dan Yuan Shen meninggal. Seperti orang tua berkulit putih, sesaat sebelum kematiannya, dia juga sangat menyesalinya. Dia datang ke negara ini dari Donghuang dalam jarak dekat, dan berjalan-jalan, dan berpura-pura menjadi bangsawan. Ini adalah waktu yang baik, setelah ribuan tahun bekerja keras, saya membuat kesalahan dan langsung pergi ke Huangquan, saya juga memilih kuburan saya sendiri. Penonton lewat, menghela nafas terus-menerus, dan hanya bisa mengamati keheningan. Mengejar dan membunuh terus berlanjut, terus saja, hingga perampokan darah. Di depannya, kota kuno itu muncul, dan suasananya luar biasa. Penduduk Tao Xiang terbang mendekat, aumannya bergetar, selamatkan aku. Kota kuno bergetar, dan ada banjir kekuatan besar, dan kemudian ada dengungan dingin, generasi muda, Anda harus berurusan dengan orang lain. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan mengejar pengikut Xiang ke kota kuno. Pria tua dengan rambut berdarah telah menunggunya, darahnya begitu tinggi sehingga dia menyentuh kemacetan kaisar, dan dia berdiri bahu-membahu dengan Xiang. Kota Huayang, kamu tidak bisa membiarkanmu membuat bawahan. Pria tua berjubah darah itu bersenandung dengan dingin, menggantung pot harta karun di kepalanya, dan suara dingin itu terdengar selama 9 hari. Ye Chen, memegang pedang darah, terus berjalan dan melambaikan pedang secara langsung. Orang tua berlumuran darah marah, dan memindahkan pot harta karun padanya. Saat berikutnya, pot hartanya pecah, dan itu dipotong oleh pedang Ye Chen, dan potongan yang jatuh juga berubah menjadi abu terbang. Senjatanya hancur, dan dia juga tersapu. Dia muntah darah di tempat, melangkah mundur, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Aku tidak peduli tentang ini lagi. Pria tua dengan rambut berdarah berbalik dan menggigil, wajahnya pucat, jantungnya bergetar, dan bergidik. Dia ingin melarikan diri, tapi bagaimana mungkin Ye Chen membiarkannya pergi. Pedang kedua telah tiba, membunuh tubuh lelaki tua berambut darah itu. Diikuti oleh pedang ketiga, orang tua Yuan Shen yang berambut darah hancur. Ya, santa hebat lainnya, penonton itu mengerang. Tidak tahu apa-apa, lalu bergegas keluar dan temukan pelecehan itu. Orang suci besar yang telah dihancurkan karena Tao Xiang sudah menjadi orang ketiga. Menurut inspeksi visual, Xiang juga merupakan bintang bencana, yang tidak berbahaya bagi orang lain. Selamatkan aku, selamatkan aku. Di depannya, para pengikut Tao Xiang masih meraung sepanjang jalan, dan meraung sepanjang jalan. Namun, pelajaran yang didapat di depan mobil, contoh-contoh berdarah satu demi satu, telah tersebar di mana-mana, yang dengan bodohnya berlari keluar untuk menjadi perantara dengannya, kecuali otaknya ditendang oleh keledai. Ye Chen terlalu kuat, atau tulang suci Ekaristi Dacheng sombong, dan Yu Wei masih ada. Semakin banyak orang yang datang untuk menonton pertunjukan. Kelas suci yang besar menarik banyak orang, tetapi mereka hanya bertindak sebagai pengamat, dan tidak mencari kesenangan. Wajah Tao Xiang pucat dan tidak berdarah, dan hatinya dingin. Melihat kebenaran ketika dia dalam kesulitan, dia benar-benar memahaminya. Pada hari kerja, saya mengatakan bahwa saudara lelaki saya dan saudara lelaki saya memiliki hubungan yang baik dan tidak dapat meminjamkan istri saya untuk tidur. Lansia, selamatkan aku. Selama pembicaraan itu, paman berlari ke hutan gurun yang sepi dan menggeram dan meraung ketika dia masuk. Senior, penonton mengangkat alis. Orang yang bisa disebut senior oleh Xiang bukan seorang kaisar yang sempurna. Memikirkan hal ini, semua orang mengerumuni. Jauh di dalam hutan tandus ada sebuah danau, dan ada bebek Mandarin tua di tepi danau, mengenakan jubah dan jubah, memancing dengan santai. Itu seorang kaisar sejati, kata penonton dengan terkejut. Ada pertunjukan yang bagus sekarang. Banyak orang menggosok tangan mereka, mata mereka cerah dan cerah, dia bahkan tidak akan melakukan sundi. Bertengkar dengan sundi, aku tidak tahu apakah mereka lemah dan keras kepala. Chapter 1599. Lansia, selamatkan aku. Xiang Tao terhuyung-huyung dan terbang,
mengambil sedotan untuk minta tolong, dan memohon dengan putus asa. Tentu saja, atas permintaannya, lelaki tua Zundi, yang sedang memancing, tetap tidak pernah terdengar, seolah-olah dia tuli. Ye Chen mengangkat pedang, tampak acuh tak acuh, dan melirik jangkrik tua, lalu memotong pedang dengan pedang. Para senior benar-benar tidak melihat kematian. Xiang menggeram, namun, dia tidak mendapat jawaban dari orang tua itu, tetapi mengantar pedang Ye Chen. Seluruh orang terputus dan terbang, dan dia menerobos selusin gunung sepanjang jalan sebelum jatuh. Dia tidak lagi terlihat. Ye Chen melintasi langit dan terus berburu dan membunuh, dingin dan dingin. Lalu ada penonton. Ketika mereka melewati lelaki tua itu, mereka tidak lupa untuk membungkuk dan memberi hormat, dan ekspresi mereka penuh dengan kekaguman. Bahkan seorang kaisar yang sok sempurna tidak berani khawatir tentang hal itu. Para penonton membeku. Ye Chen begitu menakutkan. Ini memalukan bagi ibunya. Setelah semua orang pergi, paman tua Zundi hanya cemberut dan mengusap alisnya dengan keras. Dia tidak takut pada Ye Chen, tetapi takut pada langit. The Great Saint dapat melihat tulang suci Ye Chen dalam pertempuran Chen. Sebagai kekaisaran semu, bagaimana dia bisa melihat rahasia ini? Tiansu menyelamatkan Ye Chen dan memberinya tulang suci Chen San. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak masalah jika Ye Chen terprovokasi. Jika itu memprovokasi daerah terlarang, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Selamatkan aku, raungan Xiang terdengar dari langit. Namun, tidak ada yang menjawabnya atas bantuannya. 3 orang suci agung dan 1 kerajaan semu tidak berani melakukan intervensi dengan mudah, dan tidak ada yang berani berkumpul kecuali mereka ingin mati. Namun, hanya ada jejak Xiang tingkat Xiang, kecepatan benar-benar tidak tercakup, dan kecepatan tidak biasa. Ye Chen dikejar sepanjang jalan, saya tidak mengambilnya. Qi kemudian berubah, Ye Chen juga bertarung, membakar sperma, kecepatannya melonjak, dia menyusul, dan menebas dengan pedang. Bagian belakang Xiang Taois terbelah, tulang punggung Shen Shen terbuka, dan dia terbang lebih dari 800 kaki, hampir terbelah. Orang tua berkelahi denganmu, Tao Xiang penuh dengan kegilaan, mengorbankan asal-usulnya, dan kekuatan tempur meningkat tiba-tiba. Dia mengorbankan tungku perunggu, yang merupakan instrumen bawaannya. Ye Chen Leng Heng, meminjam kekuatan tulang suci, menuangkan ke dalam pedang Zundi, sepotong Xian He, membelah tungku tembaga dalam sekejap. Hah! Xiang Taois memuntahkan darah, disapu, dan terbang keluar. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen membunuhnya, pedang Zundi berdengung, dan dia memotongnya tanpa henti, mengirim Xiang ke Huangquan. Tentu saja, pada saat ini, seorang pria suci tiba-tiba muncul, dari kejauhan, mengenai pedang Zundi tanpa memihak. Ye Chen melangkah mundur, kaget, menatap ke kejauhan. Di timur, 3 bayangan bersatu, dan dia juga tahu bahwa itu adalah 3 orang suci agung di tanah suci surga. 3 orang memiliki segel harta karun tergantung di kepala mereka, dan itu adalah seorang tentara semu. Surga dan bumi ini sedang booming, dan lebih dari sekadar menghukum 3 orang kudus. Di barat, awan bergulung-gulung, dan 3 sosok muncul, mereka adalah 3 leluhur Changling Hall, mereka begitu mengesankan sehingga mereka memiliki cermin di kepala mereka, dan mereka adalah tentara kerajaan semu yang nyata. Di selatan, kehampaan berdengung. 3 orang datang dari langit. 3 leluhur para dewa berbulu semuanya orang suci yang agung, dengan tombak hitam tergantung di kepala mereka, memancarkan kekuatan kerajaan semu. Di utara, langit bergetar, 3 lelaki tua mendesak kereta, dan bahkan 3 leluhur tertua kota, dengan manik-manik dewa tergantung di kepala mereka, dan instrumen tingkat kerajaan semu, yang membuat dunia ini gerhana. Di tenggara, roh pembunuh masih 3 orang tua. Ketiga leluhur istana Taiking juga membawa seorang tentara semu, tetapi pedang yang terbunuh. Di barat daya, laut abadi berkecamuk, dan ketiga leluhur istana semuanya sakral, dengan guci harta karun tingkat kerajaan semu digantung di kepala mereka. Ini juga merupakan senjata mengerikan dengan reputasi terkenal. Ini diskusi yang bagus. Para penonton berubah warna, dan para biksu suci besar datang berkelompok. Istana Taiking, kota tertinggi, Istana Luan, Aula Changling, Dewa Berbulu, Tanah Suci Hukuman Surgawi, ditambah Tao Xiang, total 19 orang suci besar. Seseorang berkata dengan terkejut, ada 6 prajurit sok sempurna, yang masing-masing adalah seorang pembunuh. Barisan ini akan ketakutan ketika Jundi ada di sini. Ye Chen ada di sini, Ba Cheng akan berlutut. Lagi pula, itu hanya kekuatan meminjam. 1 poin lebih sedikit 1 poin. Sulit untuk berhenti. Oke, bagus. Langit imajiner itu terdengar tawa yang tidak bermoral dari para pengikut Tao Xiang, penuh kegilaan, sangat energik, dan tidak pernah memikirkan kekuatan yang begitu kuat untuk menyelamatkan tentara. 19 orang kudus besar dan 6 kaisar yang sempurna-sempurna. Sungguh barisan, bahkan jika para pangeran semu hadir secara langsung, mereka akan takut. 18 orang suci, generasi yang lebih tua benar-benar pantas untukku. Ye Chen mengabaikan langit,
dan banyak orang suci besar telah terdaftar dalam kehampaan dan dikelilingi, menghalangi dia di tengah. Keluhan masa lalu, aku akan diselesaikan denganmu hari ini. Banyak orang suci besar bersenandung, momentumnya disatukan, surga yang agung, surga dan bumi ini, langsung membeku. Meminjam kekuatan tulang suci, berapa lama kau bisa mempertahankannya? Tianpu Daseng mencibir, dan sudut mulutnya masih bermain. Kalau begitu datang, Ye Chen berteriak, membunuhnya. Aku tidak bisa menahannya. 19 orang suci besar mencibir serempak, dikirim bersama, baik dengan cara mencubit, atau dengan taktik, atau dengan menggunakan pedang, yang semuanya memiliki kekuatan besar. Bunuh. Xiang Taois juga mengikuti, mengguncang lengan bajunya, menawarkan arai yang rusak, menampilkan Senmang. Ye Chen bergegas ke depan, Kaisar Zunjian menunjukkan kekuatannya yang kuat, pedang Punisher surgawi berlumuran darah, dan dia memutar tangannya untuk menutupi langit dan jatuh. Orang suci besar ketiga, dia memindahkan 8 tinju liar, dan itu adalah persatuan 9 dalam 1, dengan tulang-tulang suci bersorak, setengah dari dagingnya, dan orang suci agung, dikalahkan dengan rapi. Karena alasan ini, dia juga terluka parah, menembus dadanya dengan jari Tai King Daseng, dan menabrak pedang Supreme Daseng di punggungnya. Kaisar suci istana adalah yang paling ganas. Dia memindahkan kekaisaran semu dan melepaskan lengan Ye Chen. Mati. Xiang Tao mendesak peta yang rusak, menyapu keheningan para dewa, sepanjang jalan melalui ketiadaan. Ye Chen menyesali tubuhnya, dan memenggal Xiang dengan pedang. Xiang mundur, Yuan Shen terluka, dan kepala baru diringkas dengan tergesa-gesa, wajahnya ganas, seperti roh jahat. Beri aku segel. Seorang suci-suci hukuman menghambur ke langit lagi, dengan deretan geng di telapak tangannya, deretan kuno, dan voli ke Ye Chen untuk memblokirnya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, visi kacau muncul, jalan kacau berkibar, menerobos larangan arai hukum, dan langsung menuju Jiuxiao. Hukuman surgawi dari santa besar itu berlutut, disegel oleh Ye Chen dengan pedang dan menembus alis, Yuan Shen meninggal, dan jatuh ke langit. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Ada 2 orang suci yang tersisa yang meraung di tanah suci hukuman surgawi, dan mereka memindahkan kekaisaran semu untuk menekan mereka. Semuanya menunggumu. Ye Chen melambaikan kesunyian, memaksa kaisar yang sok sempurna untuk mundur dari surga dan bumi, dan kedua orang suci surga serta hukuman dipotong di tempat. Keduanya terluka, berlumuran darah dan menodai langit. Ye Chen mengabaikan pengepungan kuartet dan menatap mereka berdua. Dia memahami kebenaran hidupnya saat dia sakit. 2 pangeran surga penghukuman surgawi tiba-tiba duduk, melihat Ye Chen keluar untuk menghancurkan, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka berdua mencubit tangan mereka. Namun, Ye Chen lebih cepat, satu pedang Feng Shen memotong satu patung, Wan Jian kembali ke satu, dan membunuh orang suci besar lainnya. Darah itu menyilaukan, dan para penonton menyaksikan. 3 orang suci hebat. 3 pertemuan tatap muka itu ternyata adalah penghancuran massal, ada 19 pangkat suci yang besar, dan hanya 16 yang tersisa. Melihat segel harta pangeran dari tanah suci hukuman surgawi, itu juga tidak bisa dihindari untuk menekan dan dihancurkan oleh Ye Chen. Di masa lalu, Ekaristi Dacheng menyesali tentara yang sangat kekaisaran dengan tangan kosong, meskipun Ye Chen kurang dari 1/10.000 pendahulunya malam ini, dia juga sombong. Pecahan segel kuasi kekaisaran menumpahkan langit seperti hujan ringan. Chaos tripod kuasi kesempatan, menelan bersih, menonton sanggul penonton, tripod ini benar-benar sadar. Dalam suara kejutan, Ye Chen kehabisan darah dan tersapu oleh tentara kuasi satu demi satu, dan tubuh suci yang kuat juga retak. Menamparkan, 3 suci-suci tertinggi mendekat, 1 orang dengan 1 pedang, hampir memotong Ye Chen di tempat. Ye Chen berteriak, darahnya terbakar, tulang punggungnya dipotong di belakang punggungnya, dan dia menebas Tuhan yang Maha Tinggi dengan pedang, memutar telapak tangannya, dan menembak Tuhan yang kedua. Sein Agung ketiga dari kota Agung menggulingkan tentara semu dan melarikan diri, tapi itu tampak seperti hantu. Pertempuran. Ye Chen berteriak keras, dan seluruh tubuh terbakar dengan api, emas dan darah, dan mengamuk. Dia seperti dewa perang, tak terkalahkan dalam perang, dan dia telah menemukan potensi tulang suci. Setiap tetes darah dan setiap tulang menghembuskan napas Sun Diwei, tak tertandingi. Bawa ke kotaku. Kaisar dewa berbulu naik ke Jiuxiao, mendesak kekaisaran semu, dan voli jatuh. Pergi. Ye Chen meraung, bergegas ke langit, dan bersatu, dan prajurit kerajaan semu berbulu meledak, dan orang suci besar itu mengeluarkan darah dan terbang keluar. Dia memenangkan pertempuran lain, tetapi dibedah oleh prajurit pangeran istana Taiking, tulang keramatnya pecah, dan darahnya tipis. Ola Changling, dewa prajurit kerajaan semu Mang menyapu, tengkorak sucinya dihancurkan hingga setengahnya, dan dewa Yuan rusak parah. Ye Chen naik ke langit, dan lukanya penuh darah dan darah, sembuh dengan cepat, dan tubuh suci itu dilemparkan seperti emas. Kekuatannya sangat mencengangkan, dan dia menyesal bahwa Gong Daseng menamparkan tangannya dan berbalik serta merobek orang itu. Susunan pengorbanan, segel dia. 3 kekuatan suci yang digabungkan,
meletakkan barisan, adalah 99 bendera pertempuran kuno. Itu adalah formasi hukum kuno, dengan banyak rune yang beredar, 9 atau 9 berturut-turut, dengan kekuatan pelarangan dan pemusnahan. Ye Chen terjebak di tempat, dan darahnya banyak tersapu. Buka untukku. Ye Chen minum dengan marah, memotong celah dengan pedang, seperti naga, meledak. Namun, begitu dia mengambil langkah ini, dia melihat 5 prajurit sok sempurna semuanya berdengung dan mendesak bersama. Ye Chen menyemburkan darah, tulang suci itu patah, dan kaki yang hancur tertekuk, seolah membawa 8.000 Zhangjue. Berikan padaku, dia menggeram, darah dari jatuhan emas bergulir, dan dia menyerahkan 5 prajurit kekaisaran yang berani. Penindasan, orang suci yang membunuhnya juga meraung, masing-masing memberkati hukum rahasia, dengan marah mendesak para tentara semu. Pada saat ini, 5 prajurit sok sempurna yang baru saja diangkat turun, membuat Ye Chen tidak bisa bergerak. Tubuh suci yang menyembuhkan retak lagi, darah suci tipis di celah, dan setiap helai menyilaukan. Sudah berakhir, dan 5 tentara semu kaisar bekerja bersama untuk menekannya, dan bahkan jika ada tulang suci besar, mereka harus berlutut. Bukan karena Ye Chen terlalu lemah, itu karena terlalu banyak orang mengepungnya. Para biksu yang lebih tua menghela nafas. Jika kamu bertarung sendirian, tidak ada yang akan bisa mengalahkannya di bawah kaisar. Mati, mati, Taois yang mencibir, mata haus darah, mendesak 5 calon prajurit, menekan Ye Chen untuk berlutut. Kekuatan, yang memberiku kekuatan. Ye Chen mengertakkan giginya, menguatkan dirinya sendiri, matanya memerah, keningnya terbuka, jantungnya menderu kencang. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk menembus penindasan 5 tentara sok sempurna. Tiba-tiba, dia memutar roda peri mata kanan. Lalu, ada kekuatan misterius dan kuno yang mulai pulih. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi saya tahu itu sangat kuat. Sangat bagus. Ye Chen tertawa, darahnya berkibar, seolah-olah dia tahu apa yang telah dibangkitkan oleh roda peri mata kiri, dan Zhou Yuan mengorbankan pengorbanan, memicu teknik terlarang yang sombong. Xianlun Tianfu, buka. Chapter 1600. Dengan raungan Ye Chen, dunia juga sensasional. Tetapi melihat tubuh sucinya, itu ditutupi dengan guntur dan kilat seperti ular, menyatu dengan tulang suci dan darah suci. Yang terpenting adalah momentumnya, yang tiba-tiba meningkat 10 kali lipat dalam sekejap, darahnya melambat dan rambutnya ternoda oleh cahaya. Di tempat itu, 5 prajurit sok sempurna disingkirkan. Banyak orang suci agung menyemprotkan darah, dan kemudian keluar setelah mengayuh. Melihat Ye Chen lagi, dia telah meluruskan, tubuh suci setinggi gunung, ditutupi dengan tenda emas, dan tubuhnya seperti pengecoran emas. Dia seperti dewa 8 limbah, dia sangat berdarah, dia sepanas matahari, matanya menyengat, dan dia tidak bisa melihat lurus. Matanya tidak memiliki murid, hanya 2 abadi, yang membuat orang takut untuk melihat langsung, karena takut ditelan. Jundiwei pulih, menyebar ke seluruh dunia, dan dunia runtuh. Oke, teknik melarang yang baik dilarang. Para penonton jatuh ke hula, mata mereka ngeri. Ini 10 kali lebih kuat. Apakah hukum Xianlunyan dilarang? Bagaimana mungkin bahwa bukan orang-orang dewa yang benar-benar membangunkan penguburan surgawi dewa? Xiang Tao dan banyak orang suci besar memiliki mata mereka disorot seolah-olah mereka tahu apa itu. Kemarahanku yang mengerikan mengharuskanmu untuk menanggungnya. Ye Chen minum dengan keras, dan suaranya seolah-olah dia telah mendengarnya dari segala usia. Pengamat, lebih dari 1 orang terkejut dengan darah. Melihat ini, mereka yang berlari untuk menonton pertunjukan, mundur satu demi satu, itu adalah seorang biarawan di tingkat tertinggi, dan tidak berani terlalu dekat. Ye Chenrong memiliki tulang suci yang besar, dan dia membuka pemakaman surgawi Xianlun. Kekuatan tempurnya meningkat 10 kali lipat. Jika ini tidak dianggap serius, omong kosong apapun dapat terjadi. Bersama-sama, tekan dia. Satu-satunya raungan suci-suci yang tersisa dari kota tertinggi mengorbankan sperma, menyusup ke tentara kerajaan semu, menekan Ye Chen, dan ingin membunuhnya. Bunuh. Ye Chen meraung dan datang dalam kesedihan yang mengerikan, sangat haus darah, dan meninju langit dengan 1 pukulan. Pada saat itu, tentara semu kekaisaran dari kota agung hancur. Satu-satunya Sein besar yang tersisa di kota agung juga telah ketakutan kembali, dagingnya meledak, dan hanya Dewa Yuan yang dibiarkan terbang. Ye Chen tidak akan membiarkannya pergi. Dia menebas dengan pedang, dan kota suci Sein, jiwa berkibar di tempat. Kekacauan berdengung, menelan kaisar kuasi yang hancur dari kota tertinggi, dan menelan kekuatan para dewa primitif yang tersisa. Ini juga karena budidaya tuannya sebagai tingkat kuasi sakral, menekan tingkatnya, atau bahkan menelan 2 kerajaan semu, cukup untuk membantunya membunuh sampai ke tingkat Raja Suci. Ayo pergi bersama. Para suci yang tersisa, bersama-sama, mendesak keempat calon prajurit, masing-masing dari mereka terbunuh. Ye Chen tidak menyembunyikan, tetapi menyesali tubuh sucinya yang kuat. Tubuh suci itu retak, dan darah suci emas menaburkan surga. Tetapi pada saat ini,
ia mendarat di Jiuxiao, dan 9 kepalan tangan dan 8 kepalan mengepal bersama. Satu pukulan menghantam tentara kerajaan semu dari Istana Taiking, membalikkan telapak tangannya, dan menghancurkan tentara kuasi kekaisaran. Sebelum itu selesai, Aula Changling dan tentara kuasi kekaisaran dinasti Federate Guards juga gagal melarikan diri, dan Ye Chen menendang mereka satu persatu, langsung menendang mereka, dan sombong itu hanya menggantung. Langit hidup, setiap sosok terbang, setiap darah terbang, setiap bunga darah, setiap mekar. Banyak orang kudus besar telah kembali digigit, tubuh mereka telah retak, darah mereka telah mengosongkan langit, darah mereka berwarna-warni dan berwarna-warni. Jun kelas kaisar, tapi hanya begitu. Biksu Sifang menelan air liur, terkejut. 10 kali kekuatan tempur, dikombinasikan dengan tulang suci Ekaristi Agung, kerajaan semu yang sebenarnya mungkin bukan lawannya. Di tingkat sanitas semu, tidak ada catatan kuno sebelumnya dan tidak ada yang datang. Desahannya masih melekat di langit, dan mereka tidak tahu jika mereka tahu Ye Chen telah membantai seorang kaisar, apakah mereka akan takut secara kolektif. Rao Ming. Banyak dewa purba semua memperbaiki tubuh mereka, tetapi mereka melarikan diri, menakutkan dan berteriak ketika mereka melarikan diri, mereka semua takut. Rao hidup, Ye Chen mencibir, bergerak dalam satu langkah, bunuh diri di depan Sein Agung Istana Taiking, menggesekkannya dengan pedang. 3 orang suci agung dari Istana Taiking meninggal di tempat. Gambar selanjutnya sangat berdarah, kemanapun Ye Chen pergi, ada dewa suci besar yang jatuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada teriakan dan ratapan di langit, semuanya dari mulut Sein besar, dan mereka terbunuh oleh pembunuhan semu yang sakral. Ye Chen tidak punya belas kasihan, dan kekuatannya yang kuat dan tak tertandingi telah melampaui batasnya, membuatnya penuh kecanduan pembunuhan. Saya tidak tahu kapan dunia akan sunyi, kecuali Ye Chen di udara, tidak akan ada orang lain, kehancuran massal yang nyata. Xiang Taois ditangkap dan Ye Chen mengangkat tangannya. Hidup Rao, hidup Rao. Xiang Tao penuh ketakutan, memohon belas kasihan, tubuhnya dingin dan tanpa suhu. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, membawanya, dan langsung ke satu sisi. Di belakangnya, ada kabut darah di langit, dan bumi diwarnai merah, tetapi lingkaran itu tidak luar biasa, tetapi 18 orang suci terkubur. Pemain sandiwara tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan wajahnya pucat. 35 detik kemudian, orang-orang berbakat berjalan di dekat Sener dan ingin mengikuti Ye Chen untuk menonton film, tetapi mereka tidak bisa lagi mengejar ketinggalan. Tak berdaya, seperti bayangan orang-orang harus mundur secara individual, semua orang terkejut, mulut mereka tercengang. Terima kasih karena saya tidak terburu-buru sebelumnya. Satu sisi kosong, dan yang lain dimanifestasikan. Adalah kaisar semu nelayan tua yang memancing sebelumnya. Kekuatan Ye Chenzi jauh di atasnya, bahkan tingkat kuasi kekaisarannya, melawan 19 tingkat suci dan 6 senjata kaisar tingkat kuasi, untuk sementara waktu harus menghindari ujung. Tapi Ye Chen yang melakukannya, dan pada titik ini, Ye Chen lebih kuat darinya, dan dia buru-buru turun tangan, kemungkinan besar akan dihancurkan. Segera, berita menyebar ke seluruh kuartet. Guncangan Zongzu, mendidihnya gurun, catatan 18 orang suci agung, Ekaristi, menyegarkan waktu ketika ribuan orang menginginkannya. Malam itu gelap, angin sepoi-sepoi, dan kesuraman menyelimuti Zongzu. Ye Chen, membawa Xiang, datang ke sekelompok gunung. Jauh di dalam pegunungan, ada pesona rahasia, meliputi keluarga tersembunyi, jika itu bukan mata peri, itu tidak akan dikenakan. Xiang dihitamkan, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Karena keluarga tersembunyi ini adalah keluarganya, Ye Chen datang ke sini, tujuannya sangat jelas. Fakta juga membuktikan bahwa Ye Chen tidak datang ke sini untuk bersenang-senang. Dia sudah mengayunkan pedangnya dan memotong ke pesona. Bersorak tulang suci dan kekuatan tempur prasasti, pedang puncaknya, langsung memotong pesona, mengungkapkan keluarga. Siapa? Dengan marah meledak, lebih dari selusin tokoh bergegas keluar dari kuartet, tanpa kecuali, Raja Suci. Tentu saja, ketika mereka melihat Ye Chen dan Ye yang dibawa oleh Ye Chen, mereka langsung berubah warna dan tampak pucat. Pada saat ini, Ye Chen mengayunkan pedangnya. Satu pedang benar-benar tak tertandingi. 3 Raja Suci mati di tempat. Ini semua salahku, tidak ada hubungannya dengan mereka. Xiang menggeram, dan jika dia menjadi gila, suaranya mengguncang dunia. Karena tidak ada habisnya, mengapa aku harus tetap dalam masalah? Ye Chen memberikan peluit samar, menurunkan Xiang, menerapkan metode rahasia, dan mengurungnya di langit. Kata-kata Ye Chen, dingin dan agung, bergema melalui Jiuxiao. Pedangnya juga dingin, kemanapun dia pergi, ada genangan darah, dan setiap kehidupan dibantai olehnya. Tentu saja, dia tidak memiliki belas kasihan, dan dia tidak perlu menjaga tangannya atas hutang-hutang berdarahnya. Pada saat ini, dia seperti iblis tanpa manusia, kehilangan akal, dan beberapa hanya terbunuh. Jubahnya, berlumuran darah, tampaknya adalah Shuro dari neraka, memanen kehidupan demi kehidupan.
Itu adalah negeri dongeng, dan karena pembantaiannya, dia menjadi berdarah, dan dia menjadi neraka berdarah. Ye Chen, Xiang menggeram, berjuang dengan liar, matanya menonjol, ditutupi dengan darah merah. Kamu harus tahu bahwa semua orangmu mati karena kamu. Nenek moyangku, ini semua salahmu, ini semua salahmu. Ada auman di langit dan di bumi, tetapi orang-orang dari keluarga Xiang meraung histeris sebelum sekarat. Ah! Xiang menggeram, tubuhnya meledak, matanya pecah, dan dia tidak tahan dengan pukulan itu. Mereka yang milik klannya jatuh ke genangan darah satu persatu, dan semua mati karena dia. Jeritan dipadamkan, Ye Chen kembali dengan pedang, dan pedang itu masih meneteskan darah. Keluarga Xiang musnah dan tidak ada yang selamat. Seperti yang dia katakan sebelumnya, 9 klan benar-benar hancur. Darah memerah gunung ini, darah mayat sudah sangat nyata sehingga membuat orang bergetar. Ru, apakah kamu merasa sakit hati? Ye Chenjing berdiri di depan Xiang dengan mata berdarah, secara mengejutkan tenang. Ah! Xiang menggeram dan kemudian tertawa liar. Dapat dilihat bahwa matanya yang dulu penuh darah dan air mata. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak berdiri dengan angkuh, dan memprovokasi Ye Chen 3 kali dan 5 kali, sehingga dia berakhir dengan cara ini, melibatkan keluarga, dan langsung dihancurkan. Dia adalah orang berdosa, dan meskipun dia sudah mati, dia menghadapi klannya tanpa wajah, dan menghadapi ayah dan leluhurnya tanpa kata-kata. Itu benar-benar menghancurkan klan 9. Para beku yang tertarik oleh keheningan pasif banyak berkumpul, terus-menerus mengejek. Ada reinkarnasi di surga. Siapa yang telah diampuni Changtian? Ini adalah retribusi berdarah. Tidak ada yang punya belas kasihan. Perampok darah seperti itu semua disebabkan oleh Xiang, yang tidak baik, dan dia ingin memprovokasi Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya dan mengangkat Xiang lagi, menghilang ke dalam malam, selangkah demi selangkah, tanda darah, sangat menyilaukan. Feng Xian, ini waktumu. Malam gelap bergema tanpa akhir, bahkan jika kamu pergi ke ujung bumi, sama sulitnya untuk menghindari perampokan darah di bawah pegunungan. Chapter 1601. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, Ye Chen melangkah ke udara dan berjalan di langit. Wajahnya sudah cukup tua, janggutnya bergoyang tertiup angin, dan matanya yang cerah tidak bisa menyembunyikan usia lanjutnya. Semua cara untuk membunuh dan membunuh, kekuatan tulang suci telah terlalu banyak tertekan, dan akhirnya dimusnahkan, itu hanya masalah waktu. Dan Zhou Yuannya, karena penguburan surgawi Keik Xianlun usang lagi, sisa hidup sudah sangat terbatas. Satu-satunya hal yang baik adalah tripodnya, perusahaan pertempuran ini menelan 6 prajurit sok sempurna, menjadi lebih luar biasa dan sombong. Sangat disayangkan bahwa sebagai tuan, dia telah jatuh ke sage-sage, jika tidak Dading harus naik ke pangkat Raja Bijak. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan telapak tangannya menampakkan tanda. Itu adalah simbol lacak, terhubung ke penjara Feng Xian, yang dengannya dia bisa melacak posisinya. Seperti yang dikatakan penonton sebelumnya, dia memantrai Feng Xian, kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya kabur. Hari ini, Xiang juga ditekan. Dia yang terakhir, tangkap dia dan pergi ke Sutianshan. Simbol pelacakan berkembang dengan sendirinya, berubah menjadi tirai kecil air, di mana gambar menunjukkan lokasi Feng Xian. Dia pergi ke gurun barat. Ye Chen mengenalinya secara sekilas. Meskipun dia kagum, penampilannya tidak banyak berubah. Dia mengatakan bahwa dimanapun dia melarikan diri, dia akan menangkapnya kembali, bahkan jika dia berjalan di atas gunung mayat, berdarah di lautan darah. Tuhan suci. Di kejauhan, lebih dari selusin sosok datang dari langit. Sebelum mendekat, mereka mulai memanggil. Baru kemudian mereka jatuh, dan mereka berlutut. Mereka bukan asli misterius, tetapi dari domain bintang, bergegas untuk mendengar berita, mendengar terlalu banyak legenda Ekaristi. Secara alami, di balik legenda itu terdapat jalan berdarah dan kesepian lebih dari 200 tahun. Ye Chen segera mengangkat tangannya, mengorbankan kekuatan yang lembut, mengangkat kerumunan, dan menunjukkan senyum langka. Ini semua orang yang dicintai di kota asal mereka tidak terlalu akrab, ada generasi yang lebih tua dan lebih muda, 1 atau 2 dari mereka belum melihatnya, tetapi mereka semua adalah reinkarnasi. Selusin inkarnasi juga meneteskan air mata di mata mereka. Dia adalah Ye Chen, tubuh suci kuno di dunia Megatron, panglima tertinggi Chu yang menelan semua jenis gurun, sekarang sudah sangat tua sehingga membuat orang merasa sedih. Meninggalkan benua Xuan Huang, semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Suara Ye Chen serak, dengan sedikit kelelahan. 100 tahun kemudian, datang ke Kunlun untuk pertemuan virtual. Kita tidak pergi. Selusin orang tegas di mata mereka, dan Tuhan mereka telah memikul terlalu banyak di sepanjang jalan. Ini adalah perintah. Ye Chen melambaikan tangannya dan mendorong selusin orang keluar dari langit. Jika kamu masih mengenali aku sebagai Tuhan, maka pergilah, dan dia akan membawamu kembali ke kota asalku. Setelah itu, Ye Chen melangkah maju, sosoknya aneh, hanya menyisakan bayangan jalan, dan kemudian dia menghilang.
Ketika lebih dari selusin inkarnasi Dacu kembali untuk menemukannya, Ye Chen tidak lagi di sana, dan aku tidak tahu harus kemana. Tepat sebelum fajar, Ye Chen muncul di kota Kunlun. Dia harus menggunakan arai teleportasi di sini untuk pergi ke padang pasir dan gurun barat. 19 orang suci. Selain 6 tentara semu, mereka dihancurkan oleh korps suci. Hanya ketika mereka memasuki kota kuno, mereka mendengar suara diskusi dan detak lidah. Dengan menghitung mundur, ada lebih dari 20 orang suci yang dibantai oleh Ye Chen kemarin. Ini bahkan bukan 100.000 biarawan yang sebelumnya dibunuh di luar kota Kunlun kuno. Sundi tidak berani campur tangan dengan tergesa-gesa. Seorang lelaki tua mengerang, memikirkan nelayan tua Junzui. Tao Ziyang meminta bantuan, dia tidak mengatakan apa-apa. Dikatakan bahwa keluarga Ziyang cukup menyedihkan, dan telah dihancurkan. Ini mungkin surat kabar dunia modern yang legendaris. Tidak baik untuk memprovokasi siapapun, tetapi untuk memprovokasi roh jahat Ye Chen. Tanah suci hukuman surgawi, Aula Changling, Dinasti Fei Yuan, Istana Taiking, Kota Tertinggi, Istana Luan, dan Dewa Matahari dan Bulan semua melarikan diri. Tepatnya, kekuatan dendam terhadap Ye Chen menyelinap semalam. Ini juga karena yang abadi memproklamirkan diri, Protoss, dan Phoenix. Jika ini masih terjadi, dan mereka bertemu dengan Ye Chen yang perkasa, maka itu benar-benar hidup. Jalan-jalan dan lorong-lorong, kios-kios teh dan toko-toko anggur semuanya semarak, selalu ada begitu banyak kata atau dua, dan mereka menyemprot dengan semprotan besar. Ye Chen berjalan diam-diam, dan menaklukkan paksaan tulang suci Dacheng, tetapi tidak bisa menyembunyikan roh jahat di tulangnya. Ketika dia berjalan di sepanjang jalan ini, itu menyebabkan banyak diskusi dan pemusnahan, dan matanya tertuju padanya. Dari mana orang ini berasal? Ini sangat kuat, kengeriannya terdengar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Itu, bukankah seharusnya itu Ekaristi? Seorang pemuda malang bergumam, dan sepasang mata kecil membidiknya. Begitu kata ini keluar, seluruh kota gelisah, dan tidak bisa membantu memindai Ye Chen dari atas ke bawah. Ketika dia melihat usia tua dan jenggot Ye Chen, dia menunjukkan makna yang tidak bisa dijelaskan. Di pegunungan di langit, Ye Chen juga penuh dengan rambut putih seperti orang tua. Ditambah dengan roh jahat yang kuat, dan bahkan Sage Agung sangat tertekan, 8 prestasi adalah Ekaristi. Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa. Di bawah perhatian semua orang, dia naik platform teleportasi dan berkata dengan ringan, Simo. Oke, orang tua berbaju putih yang menjaga barisan teleportasi dengan cepat mulai, dan Raja Suci, hatinya juga bergetar. Berturut-turut, kekuatan ruang terbang, Ye Chen menghilang seketika. Setelah dia pergi, kerumunan orang datang bersama-sama dan juga memasuki susunan teleportasi. Banyak orang pergi ke Gurun Barat. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Chen pergi ke Gurun Barat, mereka tahu bahwa dimanapun Ye Chen berada, pasti ada pertunjukan yang bagus, dan mereka semua pergi menonton pertunjukan yang bagus. Berita itu menyebar lagi, dan orang-orang malas yang tidak memikirkan monastik pergi bersama dan langsung pergi ke padang pasir. Tanah murni Gurun Barat masih sangat damai dan meluap, dengan pemikiran hikmat dan agung. Di tanah ini, Anda bisa mengolah aroma dupa. Ada banyak kuil di Gurun Barat, dan para pengikut agama Buddha tersebar di mana-mana. Dupa kuil berkembang dan menyebar. Ye Chen melangkah ke langit, jubahnya berayun, ekspresinya tenang. Setelah beberapa bulan, kembali ke Simo, itu masih perasaan yang sama, penuh rasa hormat dan ketakutan bagi umat Buddha. Sekalipun dia memiliki tulang suci yang besar, dia masih berani untuk tidak meremehkannya. Tanah ini memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Itu, di sana. Biksu yang mengikutinya ke Simo berlari, dan mengikutinya jauh di belakang. Selain itu, ada gelombang orang, satu demi satu, yang tidak tahu mereka mengira mereka adalah adik laki-laki Ye Chen. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen berhenti perlahan. Tidak jauh dari situ ada sebuah gunung, lebih tepatnya Simo Lingshan, seserius sebelumnya. Itu benar, Feng Xian ada di dalam, bersembunyi di Lingshan. Dia tidak bodoh, jadi dia memilih tempat yang baik. Sang donor menemukan jawabannya. Lingshan mengeluarkan suara dengkuran, kata-katanya ramah dan lembut, dan mereka membunyikan Jiu Xiao. Pembicara, yang berdiri di puncak gunung Lingshan, adalah Tuhan tertinggi Sakyam, yang cerdas dan mempesona. Junior itu datang untuk mencari Feng Xian, kata Ye Chen ringan. Singkatnya, para biarawan tidak bisa tidak terkejut, tidak heran tubuh suci datang ke sini, awalnya Feng Xian di Lingshan. Bersembunyi di sini, aku akan menemukan suatu tempat. Lingshan mungkin tidak akan memberi orang dengan mudah, Ye Chen Bacheng tidak akan baik. Seseorang mengerang. Tidak, itu Lingshan, gunung suci Buddhisme. Ada seorang dewa sakyat duduk di kota, dan ada seorang prajurit yang ekstrim. Ye Chen Zong sangat gila, dia tidak berani memukul di sini. Sulit dikatakan. Orang-orang tua itu berjanggut, tidak ada yang berani dia lakukan di dunia ini. Amitabha, baik dan baik, apakah donor mencari saya? Dalam argumen itu, suara wanita keluar dari Lingshan. Memalingkan muka,
Ada sosok di atas Lingshan, itu adalah ketidaksabarannya yang berdiri di sisi Sakya. Dia telah mencukur rambutnya yang panjang dan mengenakan pakaian Buddha, lebih seperti jangkrik, dan para biarawan tampak ngeri. Putri dari klan Phoenix telah menjadi pengikut keluarga Buddha, ini adalah hal baru untuk didengar. Namun, mata orang yang cerdas tiba-tiba menjadi jelas, dan Feng Xian ingin menggunakan Lingshan sebagai perisai. Mereka bisa melihat bagaimana Ye Chen tidak bisa melihatnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berdiri diam, seolah-olah dia bisa melihat musuh-musuh besarnya Feng Xian melintasi langit. Aku telah melangkah ke pintu yang kosong, dengan sengaja mempraktikkan meditasi Buddhis, dan tidak pernah bertanya tentang dunia lagi. Bisik Feng Xian, juga melakukan upacara Buddha, suatu isyarat untuk melihat menembus debu. Yah, jangan tanya dunia tentang itu, Ye Chen berkata pelan, Phoenix, aku benar-benar memandang rendah dirimu. Dosa donor terlalu berat, jadi mengapa tidak pergi ke gunung untuk bercocok tanam? Feng Xian melakukan ritual lain dan tertawa. Tentu saja, Ye Chen jelas melihat sedikit kecerdikan dari matanya, seolah mengatakan, semua orang yang kamu cintai dihancurkan olehku, datang dan bunuh aku. Datang dan bunuh aku. Ujung-ujung mulutnya sedikit miring, dengan tamparan, senyum yang tampaknya suci, tetapi dengan banyak omelan. Dia telah pindah ke Buddha saya, dan kebencian mantan lap itu dilupakan, tolong jangan ragu untuk kembali. Lord Sakya tersenyum sedikit. Tuan Suci, yang lebih mudah menghormatimu sebagai biksu Buddha, apakah kamu benar-benar ingin melindunginya? Ye Chen berkata dengan suara samar, mata emas, menatap Sakya tanpa menyipitkan mata. Ketika ketidakadilan dilaporkan, donor mendengarkan kata-kata paman tua itu, dan tidak perlu dilibatkan lagi. Bagaimana dengan kerabat junior itu? Siapa yang akan membayar nyawa mereka? Kata Ye Chen pelan, seorang pria bukan orang bijak, aku tidak bisa hidup tanpanya. Siga menghela nafas, dia diketahui salah, lepaskan dia. Xianlun surga dimakamkan, terbuka. Kata Sakya menyebabkan Ye Chen Zen mendesis dan menjerit, seperti guntur keabadian. Ye Chen tidak terlibat dengan kata-kata lagi, dan langsung membuka roda abadi melarang hukum, 10 kali kekuatan pertempuran pecah. Lalu, ada cahaya keemasan. Dia keluar dari langit untuk menutupi malam, dan menembus langit dengan lubang besar. Tulang suci Dacheng muncul pada awalnya, sinar cahaya keemasan menutupi tubuh suci, kekuatan kuasa imperial yang kuat menyebar, langit yang hancur bergolak, dan bumi juga bergemuruh. Dia seperti dewa perang, dia datang ke surga selama 9 hari, memegangi dunia dengan tenang, menutupi 8 tanah terlantar, setiap tetes darah suci dan setiap inci tulang suci adalah seperti peleburan emas. Gemetar dari kuartet, ini benar-benar akan memukul. Zundiwei kuat, diperbaiki menjadi lemah, jatuh ke langit, dan banyak orang berubah menjadi kabut darah. Para penonton teater berubah warna, mundur dengan marah, dan tidak berani bergerak maju. Ye Chen terlalu kuat untuk menahan paksaannya. Juga, aku benar-benar ingin bertarung, tapi itu Simo Lingshan. Guncangan itu terdengar, mengejutkan keberanian Ye Chen. Setelah pertempuran dimulai, itu akan menjadi gambaran yang mengerikan. Orang-orang tua itu menghela nafas. Ekaristi kuno yang sunyi telah dibutakan oleh kebencian, hanya untuk menangkap satu orang, bahkan dengan mengorbankan menghadapi umat Buddha Simo. Kamu akan mati sangat. Di puncak Lingshan, Feng Xian tersenyum licik, menunjukkan giginya yang putih. Chapter 1602. Boom! Di atas Jiuk Xiao, guntur tiba-tiba muncul, menari dengan awan gelap. Langit bergemuruh dan bumi bergetar. Kegelapan dunia ini tertutupi oleh awan gelap telah kehilangan cahaya Sang Buddha. Ye Chen menginjak lautan darah iblis, kepalanya tergantung di atas bintang-bintang, menelan cuaca, dan darah itu terbang naik turun. Di belakangnya, tanah iblis yang tidak dapat dijelaskan muncul, dan banyak penglihatan muncul, tulang-tulang menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, bintang-bintang kecewa di dalamnya, matahari hancur di dalamnya, berbagai kehancuran terjalin, dan menumbangkan alam semesta. Donor, mengapa kamu ada di sini? Siga menghela nafas, perlahan berjalan keluar dari Lingshan dan berdiri di langit. Matanya memiliki belas kasihan Sang Buddha dan keagungan yang semi-permanen, dan kesadaran hidup, seperti sungai dan sungai, menyatu dengan kekuatan tak terbatas, mengerucutkan semua makhluk hidup. Buddhisme berbicara tentang sebab dan akibat. Permusuhanku dengannya adalah sebab, dan tanpa akhir, itu adalah buah. Ye Chen menginjak Xingtian, mengguncang Qiankun dengan satu kepalan, dan meledak di langit. Sakya menghela nafas lagi dan melambaikan kep Buddha. Boom! Tinju dan telapak tangan bermusuhan, dan deru meledak. Sebuah lingkaran cahaya, titik di mana tinju dan telapak tangan bertabrakan, menyebar tanpa batas, seperti tangan besar yang tak terlihat, menghaluskan langit dan bumi, dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh satu demi satu. Tulang tangan Ye Chen meledak, dan darah suci tumpah ke langit. Apa yang dia lawan adalah kuasa Empire sejati, dan bukan kuasa Empire umum, dan Sakya sangat kuat. Mereka semua adalah kaisar yang sok sempurna, dan leluhur-leluhur yang sebelumnya dimusnahkan olehnya tidak sama dengan Sakya. Di sisi lain, Sakya tidak bergerak,
seperti sosok raksasa 8.000 kaki, berdiri di depan Lingshan, tidak ada yang bisa goyang. Bertarung, Ye Chen mendesis, bergegas sampai mati dengan roh yang mengerikan. Mengetahui bahwa si Jia kuat, dia masih tidak takut. Ketakutannya pada Buddha tidak berarti bahwa dia benar-benar takut pada Buddha. Jika dia ingin membunuh Feng Xian, dia harus meledakkan Gunung Sakya, dan hutang darah orang-orang yang dicintainya harus dilunasi dengan darah. Sakyam penuh kasih sayang, dan lautan kejujuran di kakinya menghalangi lautan roh jahat Ye Chen, dan pohon Buddha dengan kepalanya tergantung di langit berbintang Ye Chen. Ye Chen mengayunkan tinjunya, tulisan suci kuno beredar di antara telapak tangannya, dan jalan yang kacau bergabung ke dalamnya. Satu pukulan memungkinkan waktu untuk membeku. Si Jia berhadapan dengan metode rahasia Buddha, melepaskan pukulan Ye Chen, mengangkat tangan dan jari, dan menembus Ye Chen. Sebagai seorang kaisar yang sok sempurna, ada kilasan kejutan di mata Dewa Buddha Sakya, kekuatan Ye Chen jauh melampaui harapannya. Tulang suci tubuh suci agung itu sangat kuat, dan diberkati oleh 10 kali kekuatan bertarung, yang sebanding dengan dia. Perang pecah, dan dunia dikalahkan. Di satu sisi, Ekaristi kuno, memadukan tulang-tulang suci dan mendapat bantuan Roh Kudus. Ia juga membuka penguburan surgawi langit, 10 kali lebih banyak kekuatan tempur, seperti Dewa Perang. Serangannya sederhana dan sombong. Tidak ada prajurit sihir, hanya ada sepasang kepalan emas yang tak terkalahkan. Setiap pukulan dicampur dengan ratusan kekuatan gaib. Satu sisi adalah Buddha, kaisar sempurna semu yang sejati, Buddhisme Zen Buddhisme sangat mendalam, dan ia bertanggung jawab atas semua makhluk hidup, seperti dewa dan mempesona menyilaukan. Meskipun kekuatan sihirnya lembut, tapi kekuatannya luar biasa, tubuh suci Ye Chen retak lebih dari sekali. Pertempuran berfluktuasi sedemikian rupa sehingga penonton teater mundur, menyaksikan dunia dari jauh, dan mereka semua terkejut. Sebenarnya, ada perbedaan yang sama dengan Lord Sakyat. Apakah tulang suci Ekaristi Agung itu lelucon? 10 kali kekuatan tempur Xianlun pemakaman surgawi bukanlah sebuah ketenaran. Para biksu yang lebih tua menghela nafas tanpa henti. Jika ini benar-benar tubuh suci, tidak perlu membuka penguburan, dan satu tangan cukup untuk menggantung Sakya. Seorang lelaki tua yang malang berjongkok dan menyingkirkan Sutian. Baiklah, biksu Sifang melirik ke samping, melirik ke atas ke arah orang tua yang tidak penting, dan dengan cepat memberi hormat, Grand Sein tidak terkecuali, dengan tatapan penuh hormat. Orang tua yang tidak penting ini, bukankah kaisar kuasi nelayan tua yang memancing sebelumnya? Saya pergi ke teater, melihat Ekaristi Ye Chen dan si Jiado memiliki keriuhan yang sama, itu adalah kondisi pikiran kaisarnya dan tidak bisa tidak kaget. Sekali lagi, dia sangat bersyukur bahwa dia tidak pergi untuk mengendalikan siang hari itu, dan jika dia bertarung dengan Ye Chen, dia tidak akan sendirian. Tapi tulang suci itu kuat. 1 poin kurang 1 poin, dan Ekaristi akan cepat atau lambat akan hilang. Wanita tua itu mencemooh. Para pendahulu berkata dengan sangat. Seorang suci besar mengangguk dan mengangguk, Lingshan juga memiliki Kaisar Jidao. Putri klan Phoenix, langkah ini sangat tinggi, Lao Zujun mendongak dan melirik peri gunung. Feng Xian berdiri di puncak gunung dan menyaksikan pertempuran, dia banyak bertindak, dengan belas kasih dan mata yang tak tertahankan. Pada pandangan pertama, dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah pengikut yang saleh dari keluarga Buddhis, yang berbelas kasih kepada semua makhluk dan bertobat dengan tulus. Lawan aku, kau jauh di belakang. Matanya selalu melotot. Pada saat ini, dia wajib mengagumi perhitungannya sendiri. Memimpin Ye Chen untuk bertarung dengan Lingshan, ini adalah rencana yang luar biasa, dan mungkin dia bisa menghancurkan musuh. Dia hanya harus menunggu dan menunggu keluarga Phoenix-nya untuk kembali dari leluhur mereka, lalu melepas kerudung kamuflase dan diberkati oleh keluarga. Kali ini ketika dia menyaksikan pertempuran, setiap kali dia melihat kekosongan darah Ye Chen, dia bersemangat dan marah, dia selalu ingin tertawa dengan tidak hati-hati, tapi dia harus menutupinya untuk penyamaran. Apa yang peri tersenyum? Su terlalu terpesona untuk melihatnya, Feng Xian bahkan tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Itu Si Zun, yang juga naik ke puncak gunung, matanya tenang. Aku hanya memiliki belas kasihan, di mana ada di sana untuk tertawa. Feng Xian menghela nafas, ini semua salahku. Putri klan Phoenix, hari ini aku benar-benar mengagumimu, kata Si Zundan dengan tenang. Adalah Buddha yang mendalam, dan itu hanya mempengaruhi saya. Feng Xian melakukan upacara Buddha, itu benar-benar menjadi lebih dan lebih seperti itu. Hah, ketika keduanya berbicara, Ye Chen sekali lagi meledakkan darah, dan tubuh suci dihancurkan dan terciprat oleh meterai Buddha surgawi. Tulang suci mungkin lebih lemah, dan Sakya terlalu kuat. Mundur, mata Dewa Sakyamya penuh dengan kebaikan, seperti Buddha besar, bersinar dengan cahaya keemasan, menyilaukan. Lebih baik mati daripada mundur. Ye Chen menggeram, matanya memerah, bermandikan darah suci, dan dibantai lagi. Ye Chen, di tengah-tengahnya, seseorang sepertinya memanggil, histeris, dengan kesedihan dan kesedihan. Jining Suang yang berada di Wangchuan, sepertinya dia bisa melihat gambar dengan jelas di ribuan mil.
Matanya, penuh air mata, mengaburkan visinya. Sepatah kata Ye Chen, perubahan jalan yang tak berujung, dia berada di padang pasir, dan dia lupa sungai di daerah terlarang, tapi dia tidak bisa melihatnya. Selama lebih dari 200 tahun, saya tidak tahu berapa mil jauhnya, dan saya tidak bisa menutup matanya, punggung yang lama telah tercetak dalam jiwanya. Apakah Ekaristi sekuat itu? Desah panjang terdengar, dan Meng Po muncul. Ibu mertua, tolong selamatkan dia. Jining Xuang menatap Meng Meng dengan berlinangan air mata, dia tidak ingin Ye Chen mati, juga tidak ingin anaknya tidak memiliki ayah. Orang tua tidak bisa keluar. Meng Po menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu biarkan aku keluar, Jining Xuang memohon. Menebus lelaki tua itu tidak memiliki kekuatan itu. Meng Po menggelengkan kepalanya lagi, menatap perut Jining Xuang yang membengkak. Putra surga harus menunggu kembalinya surga. Jining Xuang tampak sedih dan mengerang sambil menutupi perut bagian bawahnya. Entah untukmu atau untuk anak itu, lelaki tua itu akan menyegelmu. Meng Po mengangkat tangannya, susunan hukum kuno terwujud di telapak tangan, dan dicetak pada alis Jining Xuang. Tidak. Jining Xuang menangis. Tentu saja, tidak peduli bagaimana dia menghela nafas atau bagaimana dia memohon, sulit untuk menghentikan larangan itu, dan Yuan Shen sedang diseret ke dalam tidur. Ketika disegel, mata redupnya memandang ke arah Lingshan lagi, berharap untuk menyentuh wajahnya dan menghapus usia tua dan kelelahan untuknya. Larangan itu menyebar dan dia akhirnya jatuh, menutup matanya dengan gemetar, tenggelam perlahan ke dasar sungai. Yang ini, ketika saya bangun, saya tidak tahu tahun apa yang akan terjadi, dan ketika saya bangun, saya tidak tahu apakah ada Ye Chen di dunia ini. Chapter 1603. Boom, bang, boom. Di luar Lingshan, suara menderu melonjak. Tanah ini, yang seharusnya diterangi oleh cahaya Sang Buddha, tidak memiliki cahaya sama sekali dalam cahaya redup, peraturannya ditumbangkan, dan langit dibalik. Bumi hancur, dan langit retak. Darah seperti hujan, mengalir ke dunia, menyatu dengan tanah murni, tetapi melahirkan kesunyian, ditakdirkan untuk menyebabkan dan menghasilkan. Dunia yang baik telah menjadi kekacauan, tarian haus darah dan damai, iblis dan Buddha bertempur, legenda darah. Selama ekspedisi, Ye Chen berdarah dari sudut mulutnya, jantungnya sakit, dan panggilan membuatnya kehilangan kejelasan. Dia tidak tahu bahwa Jining Xuang melupakan Cuan, belum lagi bahwa dia mengandung anak itu, dan dia tidak bisa mendengar panggilannya. Untuk sesaat, jari Sang Buddha telah tiba. Tubuh Ye Chen Seng retak seketika, dan pedal melangkah mundur, dan setiap langkah mundur, mereka akan melangkah di langit dan meledak. Donor, membunuh pikiran terlalu berat, dan pada akhirnya akan menjadi karma, Sakya berbisik, masih berdiri di depan Lingshan. Pikiran membunuh, tetapi juga terobsesi. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, aku hanya tahu hutang darah dan kompensasi darah. Semua keinginan membuat masalah. Jika kita masuk ke pintu Buddha, kita akan mengabdikan diri pada Dharma dan mencoret donor dari kesengsaraan. Berani bertanya pada Mahaguru, para Buddha memiliki keinginan. Keempat gerbang Buddha semuanya kosong, dan 7 keinginan dan 6 keinginan tidak ada. Keinginan adalah imajinasi, dan keheningan adalah Buddha. Tidak peduli beraninya kamu bertanya pada Mahaguru, kamu memiliki ambisi. Makhluk Pudu, yang mulia Saki tersenyum sedikit. Tuan yang hormat, apakah Anda bertentangan dengan Dharma di mulut Anda? Ye Chen berkata dengan nada lemah, Anda ingin menyelamatkan semua makhluk. Ini bukan keinginan. Anda ingin melindungi orang-orang yang tidak sabar, ini bukan keinginan. Anda ingin menyeberang saya memasuki gerbang Buddha, bukankah itu keinginan? Keinginan donor menyakiti surga, keinginan selir tua, menyelamatkan semua makhluk hidup. Dikatakan, Buddha dengan hati yang tenang masih memiliki keinginan, kamu dapat memilikinya, mengapa tidak ada junior, kamu bahkan tidak bisa menyeberang dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa melewatiku? Aku berbelas kasih, kapan waktu untuk melaporkan keluhanku? Kasih sayang, hahaha. Ye Chen berkata dan tertawa. Jika dia gila, dia tersenyum dan berhenti tiba-tiba. Sepasang darah menatap lurus ke arah Sakya dan minum, Zhu Tianshan di mana Anda pada saat perampokan darah. Mengetahui bahwa seseorang telah ternoda, mengapa Anda tidak peduli, belas kasih Anda? Kapan keluhan Anda dilaporkan? Sayangku, haruskah saya dibunuh? Benci dengan mata tertutup, donor telah jatuh ke lautan kepahitan. Pergi ke lautan ibunya yang menyedihkan. Ye Chen menggeram dan meraung, memecahkan langit, berguling-guling dalam roh jahat, dan menyerang Sakya. Karma, Siga menghela nafas dan mengangkat tangannya lagi. Dengan satu pukulan, darah suci memercik, dan bintang-bintang yang diwarnai cerah, setiap tetes seperti bintang Haoyu. Ye Chen marah, dan 10 kali kekuatan bertarung, dia membuka jalan ajaib, dan di jalan ajaib, dia juga membuka pengorbanan langit dan banyak hukum terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempur, tanpa biaya. Dia benar-benar gila, menggunakan Shou Yuan untuk mendesak Ekaristi melawan tulang-tulangnya, dan dia melakukan yang terbaik untuk menginspirasi potensinya untuk membuat Da Cheng muncul kembali. Sekali lagi,
dia menemukan perasaan bertarung melawan Kaisar Iblis, yang merupakan kondisi pikiran tertinggi. Konsepsi artistik semacam itu yang memberinya beberapa saat untuk menyalip Sakya, yang merupakan roh jahat Kaisar. Mata Sakya tidak bersih, dan mengerutkan kening beberapa kali. Itu adalah kekuatannya, dan dia pasti terkejut. Dia sangat skeptis bahwa Ye Chen telah bertarung dengan Kaisar yang sebenarnya, bukan aturan Kaisar, karena roh jahat tidak dapat disalin, dan sudah melebur ke dalam tulang. Tuhan berhenti membunuh Tuhan, dan Buddha berhenti sekarat. Ye Chen mendesis, meninju ke segala arah, meledakkan langit abadi. Untuk pertama kalinya, Sakya berlumuran darah, dan telapak tangan Buddha emas meledak. Ini, Broter Sifang, tiba-tiba terkejut. Itu adalah Dewa Sakya, tingkat Kaisar yang benar-benar sempurna, dengan kekuatan tak terbatas untuk mengendalikan, ternyata berdarah. Lingshan Wanfo juga ketakutan, Sakya memiliki Vajrayana untuk tidak merusak tubuh Buddha, tetapi tubuh emas itu dipatahkan oleh Ekaristi. Pertempuran meningkat secara instan, Ye Chen Zhen seperti orang gila yang hanya menyerang dan tidak bertahan. Tulang sucinya, terbungkus cahaya keemasan, setiap tetes darah suci, setiap inci tubuh suci, adalah esensi meludah. Sakyaba Dharma sangat mendalam dan memiliki pikiran tak terbatas. Kedua pria itu bertempur melawan Sutian dan melancarkan serangan balik dengan misteri, Sutian ambruk sekali setiap tabrakan. Sakya dimandikan dalam darah Ekaristi, Ye Chen juga dimandikan dalam darah Buddha, dan darah juga menyerang selama musim gugur. Kekuatan tempur Ekaristi itu sombong. Semua orang melihat ke bawah, mendesis, jantungnya berdetak kencang. Ini pertama kalinya orang tua itu melihat kematian Sakya yang begitu mengerikan. Paman tua Jun tidak bisa menahan senyum. Bagaimana mungkin, di puncak gunung, kulit Feng Xian berubah, dan Su begitu sok sehingga ia lupa untuk bertindak. Pernahkah kamu berpikir bahwa jika aku tidak bisa melindungimu dengan Lingshan, di mana lagi kamu bisa bersembunyi? Si Zun Yuyu. Kematian adalah kebahagiaan. Terganggu oleh kata-kata si Zun, Feng Xian segera mulai, menyembunyikan keterkejutan di matanya, dan gerakan palsu untuk melihat menembus debu merah. Namun, kata-kata si Zun mengingatkannya. Dia mengakui bahwa Sakya tidak akan dikalahkan, tidak ada alasan mengapa Lingshan akan dikalahkan. Tetapi apakah Lingshan benar-benar kalah? Di mana lagi dia bisa bersembunyi? Saat ini, semua agama super religius telah menyatakan diri, dengan kekuatan Kaisar Dao, hanya ada Lingshan. Jika Lingshan juga kalah, siapa lagi yang bisa melindunginya? Ini adalah masalah serius. Jika Anda tidak hati-hati, ini adalah bencana fatal, dan akan sangat menyedihkan. Jadi, itulah yang itu. Saat Feng Xian mengerang, kuartet terdengar heran, semua memandang Sutian. Tetapi ketika melihat langit, Sakya berdiri di lautan makhluk hidup. Di belakangnya, seorang Buddha emas luar biasa dimanifestasikan, berdiri tegak, berwajah baik, mata Buddha baik. Buddha emas mekar dengan cahaya menyilaukan dan menyilaukan, di Wei tampaknya menjulang, hikmat dan damai. Itu seperti raksasa setinggi 8.000 kaki, berdiri di langit dan bumi, orang tidak bisa tidak membungkuk dan membungkuk hormat. Di tengah-tengah, Anda juga dapat mendengar suara Buddha tertinggi, naik ke tengah malam, ke Jiuyu, penuh sihir, dan semua orang yang mendengarkan akan terpana. Buddha, Buddha, teriakan terdengar dari Lingshan, dan Wanfo membungkuk, meneriakkan dari Rula Mantra. Jadi, itu sang Buddha. Penonton itu penuh kekaguman dan tidak bisa menahan diri untuk berlutut, hatinya bergetar. Sang Buddha, seperti matahari agung, keluar dari 130 Kaisar Xuan Huang, Kaisar yang paling aneh, para pendengar menyembah, dan memegang kuasa kehidupan. Legenda mengatakan bahwa Sang Buddha masih hidup dalam hati setiap orang percaya yang taat, dan mungkin muncul kembali di bumi. Itu benar-benar dipaksakan bahwa Sakya memindahkan tubuh emas 10.000 Buddha. Ye Chen, kamu begitu digantung. Tidak semua orang membungkuk. Kaisar tua yang sok sempurna itu tidak berlutut. Terkejut, tubuh emas Wan Buddha telah diundang keluar, dan Ekaristi diharapkan untuk berlutut. Seseorang menghela nafas dan tidak tahan untuk melihat langsung. Buddha saya penuh belas kasih, Sakya memulai, dan 10.000 Buddha emas juga berbicara, sekeras bel dan seolah-olah bergemuruh. Belas kasihmu, aku tidak tahan. Ye Chen menggeram, berdiri di lautan darah iblis, matanya memerah, dan dahinya serta tendon biru terbuka. Tubuh emas Wanfo terlalu kuat, paksaan membuat dunia bergolak. Tubuh sucinya tidak tahan, dan ada retakan di dalamnya, dan di setiap retakan, darah suci disemprotkan. Tetapi dia tidak mau menyerah, dan hatinya menderu, memanggil leluhur Ekaristi dari segala usia untuk membantunya menerobos penjara ini. Bagaimanapun, kesalehannya mengilhami tulang yang disucikan. Tulang-tulang suci berdengung, sangat jernih, dan kekuatan yang akan dimusnahkan kembali dinyalakan, dan dia dipanggil oleh tubuh surgawi generasi-generasi selanjutnya untuk membantunya bertarung melawannya dan berjuang untuknya. Tiba-tiba, kekuatan kuno dan misterius melonjak ke setiap meridian Ye Chen. Matanya memudar dan berubah menjadi keemasan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan darahnya yang berkibar berubah menjadi keemasan.
Alisnya secara bertahap memanifestasikan pola ilahi, yang merupakan totem ekaristi eksklusif, tetapi sebuah simbol. Pada saat itu, ada juga bayangan emas di belakangnya, itu juga tempat yang menjulang tinggi, megah seperti gunung. Bayangan rambut suci emas seperti air terjun, dan setiap helai diwarnai dengan kemuliaan ilahi. Dia begitu surgawi dan mengerikan sehingga napasnya ditutupi dengan emas, dan setiap helai darah emasnya seberat gunung, menyatu dengan kekuatan kaisar yang menjulang, yang terjalin dengan darah suci. Kehadirannya telah memudarkan langit dan bumi, dan menggigil Qian Kun, seolah-olah itu adalah kaisar tertinggi. Chapter 1604. Siapa itu? Melihat bayangan emas di belakang Ye Chen, semua orang terkejut. Chen San, kaisar tua yang sok sempurna itu berbisik, menatap makan malam, di mata tua, penuh kekaguman. Kalau begitu, itu Chen San. Kuartet itu heboh. Chen San, ekaristi agung, tidak lemah dalam ketenaran kekaisaran. Selama berabad-abad, mitosnya telah diturunkan dari generasi ke generasi, tubuh suci agung zaman pembuatan, dan dunia agung. Kematiannya sejauh ini sangat disesalkan, ia memiliki persaingan dengan kaisar, tetapi tewas dalam pertempuran udara yang konyol. Sebenarnya itu adalah kehendak Chen San yang diundang, dan akhirat itu luar biasa. Gumam kuasi sempurna tua, ekspresinya kuyu. Sakya mengundang tubuh emas 10.000 Buddha, Ye Chen membuat bayangan Chen San, pertempuran ini menarik. Yang satu adalah kaisar, dan yang lainnya adalah ekaristi agung. Tubuh suci Dacheng berhadapan dengan Sang Buddha Agung. Apakah pertempuran ini adalah konfrontasi lintas era? Seseorang bergumam dan menatap Sutian, menghela nafas tanpa henti. Ketika Sang Buddha masih hidup, tidak ada pengudusan besar di era itu. Ketika Chen Zan masih hidup, tidak ada kaisar di era itu. Sekarang kehendak dua orang bertemu dalam bentuk ini, yang seharusnya menebus penyesalan dari dua makhluk tertinggi. Para penonton semua mencerahkan mata mereka dan memandang ke langit. Merupakan suatu kehormatan untuk tidak menyaksikan konfrontasi antara kaisar dan ekaristi Dacheng, dan melihat mereka bertarung satu sama lain. Mereka harus berterima kasih pada Ye Chen dan Sakya. Jika bukan karena mereka, akan sulit bagi mereka untuk melihat pertempuran antar waktu. Langit meroket, dunia bergejolak. Satu Buddha, satu ekaristi, dan satu kaisar Buddha menjadi ekaristi utama, berdiri di kedua sisi yang kosong, saling berhadapan. Kali ini, itu adalah formasi 2 lawan 2. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan menjadi cerita yang bagus. Hai, namun Wen Xijia menghela nafas dan membius sidik jari Buddha itu. Desahanmu? Desahan untuk Changsheng, atau desahan untuk mayat hidup? Ye Chen berkata dengan ringan, jika itu adalah mayat hidup, itu tidak perlu, mereka tidak membutuhkan belas kasihanmu. Kemudian, Ye Chen juga kehilangan meterai, ekaristi eksklusif. Buddha mengangkat tangannya, makhluk hidup berkumpul di telapak tangannya, bergabung dengan aturan Tao dan terjalin dengan meditasi Buddha, membentuk gaul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Chen Zan juga mengangkat tangannya, kepalan emas yang cerah terkepal, terlalu terpolarisasi, melahirkan 4 gambar, berevolusi menjadi 8 limbah, menjalin semua hal, dan kemudian semua hal diintegrasikan ke dalam kepalan emas, dengan tulisan kuno mengalir di antara jari-jari telapak tangan, juga tidak ada berkah. Dalam sorotan, segel Buddha dan Golden Fish sangat dekat. Lemah dan keras kepala, mata orang-orang di bawah terlihat penuh perhatian. Pada saat ini, angin langit dan tanah berhenti bergoyang, dedaunan yang reda menetap di udara, ruang kosong itu membeku, dan waktu seolah tak bergerak. Segalanya, pada saat ini, berubah menjadi keabadian, hanya untuk menyaksikan konfrontasi antara dua makhluk tertinggi. Telapak tangan bertabrakan dengan tinju, tetapi tidak ada kejutan. Saya melihat titik di mana telapak tangan bertabrakan dengan tinju, dengan riak emas menyebar tanpa batas, dan menyebar ke semua arah. Kemanapun riak pergi, langit runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung diratakan dengan tanah, sungai dan sungai berubah menjadi tanah terakota, dan sepotong Changyuan. Pukulan tubuh suci Dacheng dan puncak Kaisar Buddha menghancurkan dunia, dan cahaya apapun di dunia redup. Bahkan dilupakan daerah terlarang Sichuan, gelombang ombak. Kedua bayi kecil itu benar-benar bertemu di era ini di negara bagian ini, itu sangat emosional. Meng Po tersenyum dan dengan lembut menyikat tangannya, menghaluskan gelombang ombak. Lupakan area terlarang, langsung jatuh ke kesunyian. Melihat potongan langit virtual itu, tubuh emas Buddha dan bayangan emas pertempuran Ekaristi juga berangsur-angsur menghilang dengan satu pukulan, dan jiwa kembali ke surga dan bumi. Dapat dilihat bahwa sebelum kedua makhluk tertinggi pergi, mereka menunjukkan rasa hormat yang kuno kepada yang lain. Itu adalah pengakuan dari seorang kaisar agung oleh seorang kaisar agung, dan penghormatan dari seorang kaisar agung oleh seorang kaisar agung. Puncak ke puncak, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dalam undian. Mereka menghilang, tetapi dunia sunyi. Semua orang mendongak, ekspresinya kuyu, dan pertempuran antara kaisar dan Ekaristi Dacheng adalah hasil seri. Pada saat ini, tidak ada yang berani mempertanyakan mitos bahwa tubuh suci Dacheng menyaingi kaisar, dan tidak ada yang berani meremehkan keagungan kaisar.
Mereka adalah puncak dari Tao dan tidak ada yang lemah. Di Sutian, Sajiao memuntahkan darah, dan Ye Chen memuntahkan darah. Tubuh Buddha terbelah, dan seluruh tubuh cahaya Buddha langsung memusnahkan sebagian besar darinya, dan bahkan pikiran semua makhluk diam. Tubuh Ye Chen Seng juga meledak, dan seluruh tubuh cahaya ilahi emas pingsan. Lautan darah magis dari pedal juga kembali ke kedamaian, dan tirani dan haus darah runtuh. Ini belum berakhir. Ye Chen tiba-tiba menetap di sosoknya, membangun kembali tubuh suci, matanya menyala, semangat juangnya tinggi. Sakya masih menghela nafas, tetapi telapak tangan Buddha pergi ke Lingshan. Kemudian, cahaya Buddha terbang keluar dan jatuh ke tangannya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda tahu bahwa cahaya Buddha adalah alu ajaib, yang penuh dengan kitab suci Buddha, dan aturan Kaisar Tao sedang terbang. Ya Tuhan, ekstrim, prajurit Kaisar ekstrim. Ada suara berseru di seluruh dunia, seolah-olah mereka tahu apa itu. Pedang dan alu sihir Kaisar, prajurit Kaisar tertinggi dari keluarga Buddhis, dipegang di tangan Sakya, sehingga ia juga mengecat Kaisar Wei, seperti dewa yang memesona, mengagumkan. Kehendak Sang Buddha sebelumnya, maka para prajurit Kaisar dari keluarga Buddhis, Tuhan Yang Maha Esa, bahkan kartu truf dipaksa keluar. Suara desis berlanjut, matanya terkejut. Kekuatan Ye Chen mengejutkan, itu melawan langit. Kali ini, apa yang kamu gunakan untuk memblokirnya? Pria tua itu bergumam, memandang Ye Chen pelan, sedikit khawatir. Kaisar menghancurkan dunia, Ye Chen akan ditekan. Bahkan jika dia gagal, dia cukup untuk memenangkan dunia. Terlalu banyak beku yang lebih tua mengambil nafas yang sulit. Lautan penderitaan tidak terbatas, dan pantai kembali. Kata Sakya, hikmat dan hikmat, seperti suara Hong Zong Dalu, bergema di Jiu Xiao, dengan belas kasihan Buddha dan keagungan kekaisaran. Singkirkan belas kasihmu, aku tidak tahu apa dunia ini, jadi aku tidak ingin berbicara denganku tentang laut yang pahit. Ye Chen berkata dengan suara samar, seperti guntur dari segala usia, mengguncang langit. Di hadapan Sakya yang memegang tentara kekaisaran, ia masih tak kenal takut, dan beberapa di antaranya hanya iman abadi dan kehendak perang yang tak terkalahkan. Dia bergegas, mandi dengan darah suci, seperti dewa perang kiamat, untuk menyerang puncak hidupnya. Dia tidak memiliki bantuan tentara sihir, beberapa hanya daging dan darah kepalan emas. Satu pukulan menggabungkan doktrin, kekuatan tulang suci, kekuatan darah, sumber sakramen, kekuatan reinkarnasi, ribuan kekuatan gaib, dan banyak keberadaan, semua digabungkan menjadi satu pukulan. Dia, apa yang akan dia lakukan untuk menyesali tentara kekaisaran dengan tangannya yang telanjang? Kuartet itu bangkit, menatap matanya. Betapa hebatnya seorang prajurit kaisar, betapa kuatnya takdir kaisar, betapa destruktifnya itu. Tingkat peralatan ini tidak pernah ditentang oleh tentara kekaisaran yang sama, yang berani menyesal dengan darah dan daging. Tindakan Ye Chen mengejutkan dunia dan melambaikan tangan emasnya untuk bertarung melawan tentara kaisar untuk melakukan perjalanan panjang. Ini juga menarik banyak perhatian. Kedekatan tak terhingga dari pedang kekaisaran dan pukulan Ekaristi juga merupakan momen abadi. Lemah dan keras kepala. Untuk beberapa alasan, mereka percaya bahwa pria yang pantang menyerah dapat melawan raja-raja Buddha dengan tangan kosong. Pedang kekaisaran dan pukulan emas Ekaristi bertabrakan. Sepotong langit itu tiba-tiba runtuh dan menjadi gelap, kilat melintas dan bergemuruh, dan bintang-bintang mati di dalamnya. Tinju Ye Chen Seng meledak, tubuh suci yang sombong itu meledak terbuka, darah dan tulang terjalin, dan mengisi Hao Yu Xingtian. Alu ajaib turun kaisar terbalik, Sakya juga terbang keluar, tubuh Buddha berlumuran darah, dan tulang Buddha yang indah patah. Ye Chen melakukannya, itu bukan tubuh kuno Dacheng yang sunyi, tetapi dia juga menerima tentara dengan tangan kosong. Itu disesalkan dengan tangan kosong, tapi, tentara kaisar benar-benar diusir. Semua orang terkejut. Apakah itu penonton atau Wan Fo Lingshan? Mereka terkejut. Tubuh suci kuno, tak terkalahkan dalam urutan yang sama, bahu-membahu dengan kaisar, hari ini menyusun mitos abadi lainnya. Itu nada yang terhormat. Beku tua itu senang, kehidupan setelah kematiannya luar biasa, dan Ekaristi itu bahkan lebih hebat lagi. Ini tidak mungkin. Di puncak gunung, Impatian Srong Yue menjadi pucat, dan masih ada postur palsu untuk melihat menembus debu merah, melangkah mundur, penuh panik. Feng Xian, ambil nyawamu. Ye Chen menggeram dan mengguncang langit, menyeret tubuh suci berdarah ke Lingshan sambil menangkap pengorbanan terbang, mencoba menangkap Feng Xian hidup-hidup. Rangkaian festival. Wan Foki minum, semuanya bersila di tanah, masing-masing memegang metrai Buddha, masing-masing meneriakkan tulisan suci. Kemudian, seorang Buddha emas yang agung memanifestasikan, menutupi seluruh Lingshan, tetapi pesona pelindung Buddha. Chapter 1605. Berikan padaku. Raungan mengguncang langit, Ye Chen menggabungkan 8 gurun menjadi satu, dan meninju Buddha emas. Pound! Suara logam itu jatuh dan berkilau cerah. Meskipun pukulan Ye Chen kuat, dia gagal membuka Buddha emas. Tapi tinju ini menyesal, tetapi mengguncang dunia, dan para Buddha di pegunungan tewas satu demi satu.
Ekaristi terlalu kuat, bahkan para kaisar yang perkasa dapat menyesalinya, dan pesona Buddha emas sulit dihentikan, dan kekuatannya terlalu sombong. Berikan padaku. Ye Chen melambaikan tinju emas yang ternoda darah lagi, dan pukulan kedua lebih kuat, menggedor sang Buddha emas. Pada saat ini, Buddha emas masih belum terputus, tetapi Buddha di gunung telah mati lebih banyak dan berubah menjadi potongan-potongan kabut darah. Melihat ini, darah dan darah Ye Chen naik, memacu kekuatan besar tulang suci, dan meninju demi pukulan. Dunia ini sensasional dan bergejolak. Ye Chen meninju dalam keheningan, dan langit suram. Klik, saya tidak tahu pukulan pertama, suara yang jelas terdengar. Wanzang Golden Buddha menunjukkan celah, dan kemudian menyebar tanpa batas, semua celah penuh dengan Buddha emas. Berikan padaku, Ye Chen mendesis, dan pukulan terakhir jatuh, langsung meledakkan Buddha emas dan membunuh Lingshan. Hentikan dia. Para Buddha bangkit, atau memegang tongkat Zen atau menggantung manik-manik di kepala mereka, mengelilingi mereka dari segala arah. Mereka menyentuh pikiran makhluk hidup, berkumpul bersama ke lautan Buddha, mengerumuni, menelan langit, dan bergegas ke Ye Chen. Telapak tangan Ye Chen seperti pisau ajaib, dan telapak tangan membelah lautan Buddha. Lingshan diwarnai dengan darah, dan sang Buddha mati banyak, itu telah menodai pikiran semua makhluk, dan juga menodai gunung suci Buddha ini. Tuhan berhenti membunuh Tuhan, dan Buddha berhenti membunuh Buddha. Ye Chen berteriak keras dan langsung menuju puncak gunung. Para Buddha berhenti lagi, masing-masing jenis rahmat, dan mana yang tidak terbatas. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak Buddha, sulit bagi Ye Chen untuk menghentikan jalannya. Salahkan Chen terlalu kuat, maniak gila ini telah memukul mata merah tanpa biaya. Buddha Agung, satu demi satu dihancurkan. Para Buddha di langit jatuh satu persatu, manik-manik tongkat Zen berubah menjadi serpihan, masing-masing ternoda darah, dan jatuh ke langit. Simo Lingshan, ini pertama kalinya begitu mengerikan. Di luar Lingshan, para biarawan kuartet menegakkan mata mereka. Setiap sakya dikalahkan, dan pedang kekaisaran dan alus sihir semuanya digulingkan. Siapa yang bisa menghentikan penaklukan Ekaristi? Siapa yang mengira bahwa tanah suci agama Buddha yang demikian murni juga telah berdarah, khusyuk dan damai, dan telah menjadi sia-sia? Apakah kamu melarikan diri? Dalam suara ribuan diskusi, Jiu Xiao bergidik, melewati dari puncak gunung Lingshan. Itu adalah Feng Xian, dan pengorbanan keluar dari platform, melangkah ke dalamnya, dan menghilang di platform teleportasi secara instan. Tentu saja, Ye Chen sombong, 6 mata abadi menembus imajinasi, telapak tangan emas meraih ketiadaan, meraihnya dengan satu tangan, menerapkan metode rahasia, dan melarangnya di tangannya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku junior dari Phoenix. Feng Xian mendesis, panik, dan berjuang. Pada saat ini, dia berbisik bahwa dia sedang berjalan ke pintu Sang Buddha, dan dia tidak bisa melihat melalui debu lagi. Dia benar-benar ketakutan, mencium nafas kematian. Lingshan dikalahkan, yang bisa datang untuk menyelamatkannya. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Ye Chen mendengus dingin, membawa Feng Xian keluar dari Lingshan, dan dia sangat marah. Susahkan aku di tanah suci agama Buddha, dan kamu akan ditendang ke Huangquan. Buddhisme murni. Ye Chen mencibir, mengangkat tangannya lagi, memutar lautan Buddha, dan terbelah lagi. Para Buddha terbang, banyak orang berubah menjadi kabut darah di tempat. Ye Chen menjadi gila, melangkah maju, dan menjalankan teks dengan kedua tangan, memegang Lingshan, dan mengangkatnya. Ini adalah gambar yang menakutkan. Gunung suci Buddha runtuh di tempat. Ubin candi terbang, patung Buddha dibuang, dan dupa dimusnahkan. Melihat para Buddha, cahaya masing-masing Buddha redup, darah ternoda, dan mata penuh bekas luka. Sang donor, kamu telah membuat marah Sang Buddha. Sakya, yang telah terbang kering sebelumnya, menginjakkan kaki di langit 2 kali, memegang senjata kekaisaran untuk menjatuhkan alu ajaib. Zundiwei menyebarkan langit, kata-katanya kuat, dan makan malam pecah. Yang mulia, apa yang Tuhan inginkan? Ye Chen tersenyum pada Sakya. Membuatmu bahagia, suara Sakya Buddha bergetar. Bukankah junior membesarkan Lingshan dan membunuh Buddhisme? Buddhisme yang pengasih, itu baik untuk menyerah. Itu mengganggu kesunyian Sang Buddha, dan lelaki tua itu akan menyeberangmu. Kapan keluhannya dilaporkan? Ye Chen tertawa. Ini adalah sebab dan akibat antara kamu dan Sang Buddha. Jika kamu menciptakan penyebabnya, kamu harus memiliki efeknya. Itu konyol. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, dengan sentuhan tirani dan pesona jahat dalam senyumnya. Sebelum saya berbicara tentang sebab dan akibat dengan Anda pindah ketika dilaporkan, dan sekarang saya memberitahu Anda ketika dilaporkan. His Holiness pindah dari sebab dan akibat. Kamu telah jatuh ke penghalang sihir dan menderita di lautan penderitaan. Ya Tuhan, tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak, itu semua keinginanmu yang menghantui. Jika kau bersamaku, generasi muda akan menyeberang dan mati, dan kau tidak akan dibutakan oleh kebencian. Kata-kata Chen panjang, dan kata-kata sebelumnya dari Sakya adalah dia menggunakannya, dan itu licin.
Orang tua, para senior terlalu terobsesi dan pada akhirnya akan menjadi karma. Orang tua, kapan reinkarnasi karma, kapan keluhannya dilaporkan. Orang tua, Sang Buddha menggerakkan gagasan membunuh, dan Yang Mulia telah kehilangan semua makhluk. Orang tua, tidak perlu mengatakan lagi, kamu 6 haram. Ini adalah percakapan yang aneh. Sakya terputus oleh Ye Chen setiap kali dia ingin mengatakan sesuatu. Ye Chen menghela nafas setiap kali dia mengatakan sepatah kata. Terlebih lagi, apa yang dia katakan adalah apa yang Sakya katakan padanya. Sekarang dia menyalinnya dan menggunakannya dengan sangat lancar. Hah! Sakya memuntahkan darah dan berjuang, aku tidak tahu apakah itu sakit atau marah. Biksu Sifang melihat mulutnya sedikit terbuka, wajahnya indah. Ekaristi tak tertandingi, dan mulut ini tidak tertutup. Seorang kaisar yang sangat sempurna dan seorang guru agung dari keluarga Buddhis, Anda muntah darah satu demi satu oleh Anda. Sangat konyol bahwa kata-kata pelepasan Sakespir Ye Chen semua diucapkan sebelumnya oleh keinginan Sakespir untuk menyeberangi Ye Chen. Belas kasihan Sang Buddha ada di tangannya. Ye Chen masih berkata, kata-katanya ceroboh, dan dia menatap lurus ke arah Sakya. Tetapi belas kasihmu telah mengganggu sebab dan akibat orang lain. Sekarang Lingshan diangkat dan kematian para Buddha adalah sebab dan akibat lain. Dia adalah penyebabnya. Perampokan darah adalah hasilnya. Perisai sihir, Sakya minum, dan wajah Sang Buddha dengan tenang mengisi kembali gunung dengan sedikit dingin, bergetar. Mengapa Tuhan tidak memiliki penghalang magis? Ye Chen samar-samar berkata, apakah kamu malu dan sangat menyilaukan, haruskah kamu menjadi seorang Buddha? Dalam analisis terakhir, kamu dan aku adalah jenis orang. Jika aku iblis, tuanku itu juga iblis, iblis kebaikan yang memproklamirkan diri. Hah! Sakya memuntahkan darah lagi, tubuh Buddha menggigil, dan seluruh tubuh cahaya Buddha menjadi tidak stabil. Berbelas kasih, dia mengungkapkan sifat manusia. Dia juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Hati Buddhanya tenang, dan pikirannya telah mengganggu pikirannya. Alu ajaib turun dari kaisar mendengung, dan cahaya seorang Buddha mengalir ke arahnya, tetapi sulit untuk menghentikan tubuh Buddha yang bergetar. Tuan Suci, para Buddha Lingshan bergegas ke langit. Ah! Si Jia memeluk kepalanya dan berteriak, suara Buddha menggerakkan dunia. Ada sedikit kegelapan dalam cahaya Buddhanya, yang merupakan aneka pikiran, yang sekali lagi mengikis hati Buddhanya. Di bawah perhatian semua orang, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, dan para Buddha mengucapkan mantra, tetapi sulit untuk berhenti. Ini akan menjadi aib. Itu bukan memalukan, itu adalah rintangan iblis, dan itu harus dirampok. Orang tua itu, Zundi, seolah-olah telah melihat melalui petunjuk, bahwa si Jia dirampok sendiri. Haruskah dia dirampok dan bergabung dengan WTO? Penonton teater mendengarkan dengan kepala datar, bagaimana bisa lebih menakutkan daripada mati. Di bawah pengawasan banyak orang, Sakya menghilang, dan dia tidak bisa ditemukan lagi, hanya menyisakan auman di langit dan di bumi. Wow, para prajurit menyeringai. Kaisar yang bermartabat, yang mulia Buddha, harus dirampok ke dunia oleh Roh Kudus. Inilah caranya. Ternyata berkelahi dengan orang-orang, bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan lari, kamu bisa semprotkan sisi lain dengan mulutmu. Sekelompok orang tua sangat berarti. Selama diskusi, pedang dan alu Kaisar Buddha berdengung dan membuat sinar cahaya Buddha, saya tidak tahu harus kemana. Ah! Si Zun menghela nafas, mau tak mau menggelengkan kepalanya, berbalik diam dan pergi ke das untuk menyadari Dharma. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.